Miminya Momi. Joy, dedek bayinya mau perempuan atau laki-laki? Tanya sang kakek pada cucunya yang sedang menggambar. Tatapannya fokus pada buku yang mana membuat pipinya bergelantungan, begitu lucu. Joy dengar tidak kakek bilang apa. Dengar Joy ada kuping, ucap anak berusia 3 tahun itu tidak terima. Arnold hanya menghela napasnya dalam, cucunya ini benar-benar membuatnya ingin menggigit pipinya itu, mau perempuan atau laki-laki. Aki-aki aja deh. Loh kenapa? Biar Joy yang cantik. Gak mau ada saingan? Iya, anti Uncle Mike biar main sama Joy aja. Arnold mengerutkan keningnya. Joy suka sama Uncle Mike. Cuka, Joy pacangan sama Uncle. Pacang-pacangan gimana? Kayak Daddy lo sama Mommy. Kok tak kayak kudet sih? Joy sinis dengan tatapan tidak teralihkan dari buku gambarnya. Sampai Arnold kesal dan menciumi pipi sang cucu. Tatek diam napa? Kan Joy halus gambar kata Bu Luna. Nanti saja, kakek rindu pada Joy. Memangnya Joy tidak? Sini berbaring dekat kakek. Dah au gambar aja, biar nanti bisa mam telus bobo. Mam telus yang dipikirin, ucap sang kakek sinis. Dia berguling lagi dan memeluk cucunya yang sedang duduk di atas karpet dari belakang. Tubuh gembulnya membuat Arnold benar-benar gemas. Dia tidak tahan dan ingin membawa Joy ke rumahnya untuk dijadikan mainannya. Takeknya diam dong. Sinis amat, nanti gak dapet Uncle Mike loh. Takek mah jahat. Joy seketika membalikkan badan dengan krayon di tangannya yang dia remas kuat. Jangan gitu, jewek kata Dedi. Joy, jangan suka sama Uncle mula, yang lain kan banyak. Emang Joy gak punya teman cowok buat jadi pancing pacangan? Ada, ucapnya pelan. Kok sedih? Tapi mereka cuka ledek jod kalena pelutnya bulat gini. Sang bocah mengusap perutnya yang terasa begitu keras, ada raut kesedihan di sana. Mereka suka jailin Joy. Ndak, cuma bilang Joy endut. Yang mana membuat Arnold menghela napasnya. Dia mencium puncak kepala cucunya sebelum melangkah keluar dari kamar itu dan menemui sang menantu yang sedang menyiapkan makan malam. Dedi akan makan malam di sini kan? Iya nah, Dedi mau bertanya sesuatu yang serius. Ucap Arnold duduk di salah satu kursi. Kenapa, Dad? Tanya Nana tanpa menghentikan pekerjaannya yang mengiris bawang-bawang sebagai bumbu. Tentang Joy, apa dia sering mendapatkan perlakuan buruk di sekolah? Maksudnya, Dedi tidak mau cucu satu-satunya diperlakukan tidak menyenangkan. Joy bilang dia tidak memiliki teman pria karena mereka suka menjahili Joy dan mengatakan dia gendut. Nana menarik napasnya dalam dan membalikkan badan menatap sang mertua. Jadi benar ya, bulnya kakek suka dikerjain? Malah mereka gitu karena simbol suka seenak jidat ngambil makanan mereka, kakek. Joy pernah tuh bilang mau bawain makan siang temannya dari kantin, tapi di perjalanan dia tergiur dan akhirnya memakannya sendiri. What? Lalu mereka yang menjahili? Sebenarnya tidak jahil, mereka gemas dengan Joy dan selalu ingin mengusap pipinya dan memencet hidungnya. Biasanya Joy membiarkan mereka melakukannya dengan ganti makanan yang akan dia terima. Oh Tuhanku, Arnold tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Haruskah aku membelikan pabrik coklat untuk bocah itu? Sebastian telah pulang, dia kaget dengan sosok ayahnya yang berada di sana, sedang berusaha menangkap si gembul yang berlarian. Dan Arnold yang memakai pakaian badut itu membuat Sebastian bergedik ngeri. Apa dia sehat? Gumam Sebastian. Matanya mengedar mencari keberadaan sang istri sampai dia mendapatinya. Sayang, aku pulang. Ya, aku melihatnya. Sebastian tersedak ludahnya sendiri dengan jawaban begitu. Mandilah dulu, aku sudah siapkan makan malam. Nanti kita makan bersama, Dedi juga. Sejak kapan dia di sini? Tadi siang. Apa dia akan menginap? Nana yang sedang mengupas boboan itu terdiam sejenak sampai akhirnya menggeleng. Tidak kurasa, Dedi bilang dia harus ke yayasan, jadi kemungkinan tidak akan menginap. Sebastian mengangguk-anggukan kepalanya sebelum melangkah mendekati sang istri. Kemudian tanpa seizinnya, dia memeluk Nana dari belakang dan mencium tengkuknya berulang-ulang. Jangan lakukan ini, ada Joy dan ayahmu. Hanya sebentar, ucap Sebastian tetap menyeruapkan kepalanya di perpotongan leher sang istri. Aku merindukanmu. Aku tidak. Sebastian tertawa. Awas saja jika nanti mendesah. Mas cepat mandi, kasihan mereka menunggu untuk makan malam. Oh, lihatlah Sembul yang sudah makan banyak, dia pasti masih merasa kenyang. Mas, Nana mulai risih saat tangan sang suami merayap dan mengusap pelan perutnya. Sebastian menggelitik perut sang istri dan dengan lancangnya mulai merambat naik sampai akhirnya,
Dedi ndak tahu malu ya? Kok gepeng-gepeng miminya Momi? Joy ada udah ndak dari tahun lalu? Malu ndak Dedi? Nakal lo nakal, nanti beliin Joy puding ya. Awas talo ndak. Joy dulu kalau mau pegang miminya Momi juga ndak dikasih Imam. Jadi cekalang Dedi yang kasih Joy Imam. Anak itu melotot sambil menunjuk-nunjuk sang Dedi. Tatapannya menggebu-gebu sementara otaknya berputar memikirkan. Puding, apa lagi ya? Coklat? Cucu deh. Pintu yang terbuka. Kakek pulang dulu ya. Iya, jangan nakal ya. Iya, kakek, jangan mam mulu. Iya, nanti perutnya sakit. Ndak sakit kalau mampup aja. Ucap bocah itu enggan menghentikan aktivitasnya yang sedang memakan buah-buahan setelah makan malam. Nana, anaknya makan terus. Gak apa-apa Dad kalau buah-buahan sama sayuran asal gak junk food. Ucap Nana yang sedang mengemasi beberapa makanan buatannya untuk dibawa oleh sang mertua. Tadi yang Dedi makan juga itu bahan dasarnya sayuran semua. Ucap Nana menambahkan. Sementara Arnold yang masih setia di samping Joy itu mengerutkan keningnya. Tadi yang Dedi makan sayuran semua, kok bisa ya? Gak kerasa sayuran? Dihalusin terus dicampur bahan lain biar Joy bisa makan. Arnold menatap Joy yang kembali menyuapkan semangka ke dalam mulutnya. Joy tadi emam sayur. Joy mah pintel apa aja dimam asal enak. Untuk saja Joy bukan pemilik makanan yang mana membuat Nana kini mengganti bahan makanan utama seperti sayuran yang diolah sehingga terasa enak. Bagi Joy tidak apa sayuran asal enak, makanan apapun itu asal enak di lidah. Dad, ini untuk Dedi bawah, ucap Nana menepuk box di depannya. Mau pulang kapan? Arnold menatap jam tangannya. Sekarang aja deh, Sebastian mana? Udah di depan. Dia kayaknya terniat deh buat ngusir Dedi. Gumam Arnold yang dibalas tawa geli oleh Nana. Joy, antar kakak keluar yuk. Ndak Joy sini aja emam, nanti ada lalat gimana? Masa di rumah gede ada lalat? Ya enggak lah, yuk anterin kakak keluar dulu. Joy yang selalu pintar mencari alasan itu menatap sang kakek sebelum akhirnya memberikan kecupan di pipinya. Hati-hati ya kakek, nanti main lagi sini biar Joy ada temannya. Anak pintar, ya udah makan lagi. Kakek pulang ya. Bye anak manis. Bye kakek. Maniknya menatap sang kakek yang menjauh. Joy nggak mau ngantarin kakek, tanya Nana. Enggak, kasihan emangnya nanti digelubungi lalat. Iya dah, gimana Joy aja, nanti habis itu piringnya disimpan ke tempat cuci piring ya nak. Iya Momi, jawabnya masih dengan mulut penuh. Membiarkan kedua orang tuanya mengantarkan sang kakek sampai keluar rumah, sementara dirinya masih sibuk mengunyah. Sampai akhirnya makanan itu habis, Joy menghela napasnya sebelum melangkah menyimpan piring itu. Dan saat melewati pantry, Joy menghirup aroma yang begitu enak. Dia menelan ludahnya dan segera membuka lemari di bawah kompor setelah menyimpan piring. Wah, cookies, ucapnya dengan riang gembira. Matanya berbinar dengan senyumnya yang terbit. Tangannya menjulur hendak mengambil potongan itu. Tinggal sedikit lagi sampai. Hei Joy, ngapain? Teriak seseorang sebelum tubuhnya melayang di udara. Nakal ya? Mau ambil apa? Dedi, ndak gaul Joy itu Dad. Udah memulu, ayo jalan-jalan biar lemaknya turun. Tapi keluh sang anak yang masih dalam pangkuan ayahnya. Nggak ada capek. Ayo jalan-jalan di halaman. Joy merucutkan bibirnya menyandarkan kepalanya di bahu sang Dedi. Mau tidur aja ndak mau jalan. Capek tadi udah sama Momi. Ya kan sekarang lagi udah jangan ngeyel. Dedi mah ndak pengertian Ini bocah satu jawab mulu ya. Sebastian gemas. Joy terbangun dari tidurnya, dia memilih kamar sendiri dan seorang pengasuh yang memiliki connection room dengan kamarnya itu selalu sensitif akan suara. Membuatnya langsung menuju kamar Joy. Nona Joy kenapa? Sakit pelut? Mampu? Ucapnya turun dari ranjang dibantu oleh sang pengasuh. Dia dituntun menuju kamar mandi. Duduk di kloset khusus miliknya, dia mengeluarkan pusat rasa sakit perutnya sambil memandang kosong. Dan sang pengasuh tetap berada di sampingnya. Nani, kenapa Nona Joy? Bocan, makan permen sambil nunggu? Tidak, nanti perutnya tambah sakit. Jangan ya, kalau malam itu perut harus istirahat. Joy mengerucutkan keningnya, perutnya memang sedikit tidak nyaman. Tapi kalau memberitahukan ini pada Momi dan Dedinya, pasti makanan yang akan disalahkan. Makanan kan kesayangan Joy, dia tidak akan membuat mereka menanggung akibatnya. Begitu selesai dengan ritual pembuangan akhir, Joy kembali dituntun oleh sang pengasuh.
Joy au bobo cama Momi. Ini sudah malam, Nona. Iya, makana Joy au bobo. Tapi di sini ya. Indah mau dicana, ucapnya dengan tatapan memohon kemudian melangkah sendiri keluar dari kamar. Membuat pengasuh itu bingung, dia takut majikannya terganggu karena kinerjanya yang tidak baik. Namun saat akan menghentikan putri asuhnya, Joy lebih dulu masuk ke kamar yang tidak dikunci. Sebelumnya, Joy mematung melihat kedua orang tuanya berada di bawah selimut dan hanya menampilkan kepala saja. Momi, ucap Joy berdiri di samping ranjang dan menggoncang tubuh sang Momi. Au bobo Cini, tidak ada pergerakan sedikit pun dari mereka. Momi, au bobo Cini. Mata Joy mulai berkaca-kaca karena mereka tidak merespon sama sekali. Momi mah gitu. Joy au pipis aja di karpet. Jangan, teriak Nana dan Sebastian secara bersamaan. Wah, tuh kan Momi sama Dedi bohong dah bobo. Joy menangis kuat seketika. Mereka kalut. Mas, bajuku, ucap Nana memberi isyarat. Lain kali kunci pintunya kalau mau minta jatah. Ya sayang.